Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Disilahkan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 2 pada bait yang pertama. Hai mari sembah. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Baik Bapak Ibu, jemaat, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari Bapak Ibu kita sambut hukum kasih ini dengan mempersembahkan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Padanya ku
Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Sebab ada lagi kesempatan bersama, walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan berkenan, kami puji, kami muliakan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami senantiasa hidup berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai 21. Tapi saya hanya akan membaca mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nanti Bapak Ibu yang akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Saya baca dari ayat 11 sampai 21 demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya.
tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Itulah Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini masih kesaksian tentang penanganan Tuhan bagi umatnya yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, tapi tadi saya tidak bacakan untuk kita semua, itu jelas sekali bahwa umat Israel yang keluar dari tanah Mesir sudah berjalan sekitar 1,5 bulan. Sekarang mereka sudah ada di padang gurun Sin. Sudah ada peristiwa di Mara dan Meribah dan sebagainya. Kita juga bisa menyaksikan di Elim, Tuhan telah melakukan sesuatu bagi umat itu. Dari perikop ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan merenungkannya dengan topik atau tema Tuhan menjamin hidup kita setiap hari. Tuhan menjamin hidup kita setiap hari. Paling tidak ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan bersama jemaat lewat perenungan hari ini. Ya, kalau dibaca dari ayat 1 sampai keseluruhan pasal ini sampai di ayat yang ke-36 tentu banyak. Tapi untuk saat ini ada 3 hal yang ingin kita lihat, renungkan, hayati sebagai bukti bahwa Tuhan menjamin hidup kita di setiap hari. Yang pertama, Tuhan mengetahui sungut-sungut kita kepada sesama. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersungut-sungut itu sama dengan ngomel atau menggerutu. Kalau kita baca sungut-sungut, umat Israel dalam perjalanan dari Mesir sebelum sampai di tanah Kanaan, itu lebih banyak berarti mempersalahkan Musa dan Harun. Itu juga dalam bacaan kita ini. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka tidak melihat
makanan apapun. Sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka datang kepada Musa dan Harun. Musa, mengapa engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami mati? Bukankah lebih baik kami ada di Mesir? Kami bisa makan daging, kami bisa makan roti. Sekalipun kami bekerja keras, bekerja rodi. Ini berarti bahwa umat sedang mempersalahkan Musa dan Harun. Itu yang disebut sungut. Lalu dalam bacaan kita ini, Tuhan mengetahui itu. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan orang supaya Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Di ayatnya yang ke-12 ada burung puyuh makan daging untuk malam hari, dan besok pagi ada manna yang setiap pagi bisa diambil, yang setiap pagi bisa dikumpulkan, sehingga menjadi jelas bahwa Tuhan menjamin hidup mereka, memberi makan daging puyuh pada waktu malam dan manna pada waktu pagi. Tetapi Tuhan katakan dalam bacaan kita, itu supaya umat mengetahui bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Artinya Tuhanlah yang peduli akan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya kita pun yang hidup di zaman ini dapat belajar dari peristiwa ini. Kalau kita hanya mencari kesalahan orang, hanya mempersalahkan sesama kita, berarti menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Ingat Bapak Ibu, itu Tuhan tahu. Sehingga dalam peristiwa zaman itu, Musa dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa sungut-sungutmu sekalipun kepada aku, tetapi Bapa di sorga tahu. Bapa memberi jalan keluar kepada Musa, menolong Musa keluar dari permasalahan ini. Karena kalau dipikir-pikir ya Musa tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang menyuruh Musa membawa umat itu adalah Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami persoalan seperti itu, Musa dalam kesulitan. Tuhan menolong Musa dalam peristiwa ini. Sehingga umat pun makan daging dan makan manna. Jadi jelas di sini bahwa apa yang kita lakukan ketika kita bersungut-sungut, ketika kita menggerutu, ketika kita mengomel tentang sesama kita, Tuhan mendengarkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menjalani hidup ini untuk berupaya menghindarkan diri kita menggerutu ataupun bersungut-sungut terhadap sesama. Itu pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, Tuhan ingin kita setia dan taat kepada perintahnya. Tuhan ingin kita setia dan taat pada perintahnya. Taat pada perintahnya dalam bacaan kita ini banyak yang melanggarnya. Karena Musa mengatakan kepada umat, silakan ambil manna itu untuk
kebutuhanmu. Satu orang, satu gomer. Jadi kalau tergantung berapa orang di dalam rumah, yang jelas satu orang, satu gomer. Tetapi dalam bacaan kita dikatakan ada yang tidak mendengarkan Musa, ada yang tidak taat. Dia mencoba mengumpulkan lebih. Karena Musa katakan, apa yang kamu kumpulkan, apa yang kamu makan hari ini tidak boleh disimpan untuk besok. Itulah sebabnya dikatakan satu gomer, satu orang. Tetapi ada yang mencoba mengumpulkan banyak. Dan dalam bacaan kita dikatakan, pada besok paginya berulat dan busuk, tidak berarti lagi. Padahal Musa sudah menyampaikannya, besok pagi akan ada itu. Taat dan setia. Setia ini kita baca dalam perjalanan umat Israel, karena ketidaksetiaan kalau kita baca di Bilangan 14, Bilangan 20, Bilangan 27, ternyata yang keluar dari tanah Mesir itu laki-laki hanya Yosua dan Kaleb yang bisa sampai di tanah Kanaan. Karena yang diperkenankan Tuhan masuk di tanah Kanaan ketika sudah mau masuk tanah Kanaan adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke bawah. Sedangkan perjalanan di padang gurun 40 tahun. Jadi setiap orang yang keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir, dalam pasal 3 kitab Keluaran, tidak ada yang sampai di tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mengapa? Kita baca dalam sepanjang kisah perjalanan itu adalah karena ketidaksetiaan, karena ketidaktaatan, karena pemberontakan kepada Tuhan, karena sungut-sungut mereka, dan seterusnya. Bahkan Musa juga tidak diperkenankan, karena ia melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Kalau kita baca di Bilangan pasal 20, nanti dibaca di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada umat, ambil segomer, ambil sesuai dengan kebutuhanmu, itu ingin menunjukkan bahwa manusia diharapkan oleh Allah untuk taat pada perintah. Karena apa? Manna itu besok pagi akan ada lagi. Setiap yang mengambil banyak dan mau menyimpannya tidak ada gunanya, karena bukan itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah ambillah untuk kebutuhanmu. Dan ini juga Bapak Ibu Saudaraku terkasih, senada dengan apa yang Yesus ajarkan di doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi memang Allah ingin yang secukupnya. Karena kita terus bekerja dan Allah terus memberkati kita. Allah menjamin hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Sebab Allah sendiri yang selalu berbuat. Karena itu sekali lagi yang diinginkan oleh Tuhan dari umatnya, dari kita semua yang juga hidup di zaman ini adalah menjadi orang yang setia dan taat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pelajaran ini menjadi sangat berharga bagi kita. Bahwa Tuhan rindu setiap pribadi kita mau menjadi orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Setia kepadanya dalam kesulitan apapun.
Memang perjalanan itu mereka sulit makan, minum dan sebagainya. Kesulitan kita zaman ini juga ada banyak. Ada banyak yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami pekerjaan menjadi lebih berat, penghasilan menjadi berkurang dan sebagainya. Tapi saudaraku, sekali lagi, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Ia selalu menyediakan segalanya untuk kita. Ia akan selalu membuka jalan bagi kita semua. Yang paling penting bagi kita adalah menjadi orang yang setia dan taat pada perintahnya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Tuhan menjamin hidup kita setiap hari. Bukan berarti supaya kita berpangku tangan. Orang Israel dalam perjalanan itu setiap pagi harus memungut. Setiap pagi harus memungut untuk kebutuhan hari itu. Itu berarti bahwa memang Tuhan ingin kita terus bekerja, kita terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sambil meyakini, mengimani bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Melalui pekerjaan apapun yang kita tekuni. Mungkin ada orang katakan pekerjaan kecil-kecilan. Tetapi di situ kita setia melakukannya, percaya. Bapak Ibu Saudaraku, melalui semua itu Tuhan menjamin kehidupan kita setiap saat. Karena itu saat kita mengalami beban, saat kita mengalami pergumulan, saat kita merasakan kekurangan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya dalam iman dan pengharapan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menjamin hidup kita setiap saat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersaat teduh sejenak untuk kita meresapkan firman ini dalam penghayatan iman kita, agar kita pun meyakini bahwa kita punya Tuhan, Yesus Kristus, yang senantiasa menjaminkan segala kebutuhan kita. Kiranya 3 hal yang kita pelajari dari perikop ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, mengimani Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, untuk pengakuan iman kita, jemaat dijemput bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan memakai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab,
dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai jawaban iman kita atas kasih Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama mempersembahkan pujian NKB 197 ayatnya yang pertama, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersukacitaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhnya tetap milikku. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita satukan iman dan harap kita lewat doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon Tuhan berkenan agar firman yang kami sudah baca dan renungkan ini oleh Roh Kudus-Mu akan benar-benar membuat kami sungguh-sungguh mendapatkan lagi pelajaran yang indah untuk menjalani hidup percaya akan Dikau. Kiranya firman ini terus-menerus dapat nyata di sepanjang kehidupan kami zaman ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Bersyukur bersama ke-44 anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu yang lalu. Sungguh bahagia kami sebagai jemaat menyaksikan saudara, teman, sahabat yang boleh berulang tahun lagi. Kami mohon Tuhan berkenan atas berbagai ungkapan syukur mereka. Kami mohon Tuhan berkenan atas segala ungkapan iman. Karena itulah
yang dinyatakan menjawab kasih-Mu yang besar. Harapan kami, tahun depan mereka dapat berulang tahun lagi. Dalam pengharapan iman kami bersama berseru kepadamu Tuhan, memohonkan kasih dan rahmat untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan ini. Baik masalah ekonomi, baik karena lanjut usia, terlebih mereka yang karena sakit penyakit. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Ada keluarga kami, anak kami Malangi yang anak dari Markus Mari daerah pelayanan 2 sedang dirawat di rumah sakit Wahidin. Juga hamba Tuhan Pendeta Sakalda Rusung yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan mengasihi mereka, memberkati mereka. Tuhan memberkati semua orang yang sedang menangani, sehingga yang sedang sakit ini dapat dipulihkan, dapat disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Sehingga semua umat-Mu dalam pergumulan dan permasalahan apapun dalam hidup ini akan terus dapat membuktikan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan membebaskan mereka dari semua pergumulan kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua jemaat dalam segala aktivitas hidup mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, sehingga apapun yang jemaat-Mu lakukan, yang berkenan kepadamu, akan menjadi suatu ungkapan iman, bahwa kamilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan berkat-Mu akan senantiasa dinikmati dalam kehidupan ini. Semua program pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat ini Tuhan kiranya memberkati, baik secara umum di daerah pelayanan, dalam kepanitiaan dan sebagainya. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, karena Tuhan sendiri yang menuntun semua umat. Berkati semua yang mengangkat pelayanan bersama hari ini. Apa yang kami buat kiranya memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhanlah yang kami puji, kami muliakan dalam setiap waktu. Berdoa untuk gereja Toraja Mamasa, Tuhan senantiasa memakai persekutuan ini untuk berkesaksian dan memuliakan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memungkinkan kami semua dapat menikmati damai sejahtera di persada ini. Terus berdoa agar semua umat-Mu, bahkan semua umat manusia, dapat dilindungi oleh Tuhan dari wabah COVID-19. Sehingga dimanapun umat-Mu ada, di sana akan berkesaksian, kami boleh aman dan menikmati damai sejahtera karena kuasa Yesus Kristus sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini harapan-harapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan, karena semua ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Yang pertama, telah terdaftar pada kantor GTM Jemaat Tamalandrea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah atas pasangan calon mempelai Urian Dinansa A. Panggalo dengan Darmi Asri Darius, Daerah Pelayanan 5. Pemberkatan nikah Rabu 30 September 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Selasa 29 September 2020 pukul 8.00 WITA. Yang kedua, pelayanan ibadah jemaat dan kategorial dilaksanakan secara online disesuai dengan jadwal masing-masing. Warta yang ketiga, kebaktian hari Minggu 27 September 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalandrea dari Daerah Pelayanan 1. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 11.00 WITA. Yang keempat, bagi warga jemaat yang rindu berpartisipasi mendukung panitia sidang majelis klasis tahunan GTM Klasis Makassar dapat disetor kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI nomor rekening 2042 0100 1311 535 atas nama Yeni Hastuti Labalo. Warta yang kelima, mohon dukungan warga jemaat untuk penggalangan dana Panitia Natal Jemaat GTM Jemaat Tamalandrea 2020 yang sementara dijalankan saat ini melalui sumbangan warga jemaat minimal 125.000 per kakak. Boleh disetor secara angsuran. Demikianlah warta jemaat, diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama jemaat diundang berdiri dan menyanyikan PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur
Jemaat yang terkasih, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari NKB 167 pada bait yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan patirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.